Ilyas adalah seorang nabi yang ke-20 yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan jarang sekali orang-orang membahas tentang kisahnya. Menurut sebuah riwayat, kalau Nabi Ilyas ini memiliki postur badan 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan bahwasanya tinggi Nabi Ilyas 150 meter. Maka benarkah riwayat tersebut? Untuk teman-temanku seiman, mohon untuk menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jejak Islam yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada tahun 850 sampai 910 sebelum Masehi. Al-Quran hanya sedikit saja mengisahkan tentang Nabi Ilyas ini, yaitu di surat Al-An'am dan As-Safat. Namun ada khilaf atau perbedaan dari para ulama tentang siapakah sebenarnya Nabi Ilyas ini. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, itu adalah Nabi Idris, sedangkan menurut pendapat para ulama ahli tafsir lainnya mengatakan Ilyas bukan Nabi Idris. Ilyas adalah keturunan Nabi Harun bin Imran, yang tak lain Harun ini adalah kakak kandung Nabi Musa bin Imran. Jika kita melihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat 84-85, di sana disimpulkan bahwasanya hanya ada dua kemungkinan dari mana Ilyas berasal, yaitu dia merupakan keturunan Nabi Nuh, atau yang kedua Ilyas adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan jika melihat dari silsilah Nabi Idris, Idris bukanlah keturunan Nuh, apalagi Ibrahim. Idris hidup dan diutus jauh sebelum kedua nabi tersebut. Jadi pendapat sebagian besar para ulama mengatakan Ilyas bukanlah Idris, tetapi beliau adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Imam Ibnu Katsir telah meriwayatkan dalam bukunya tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas ini. Bermula dari kisah Nabi Harun yang merupakan leluhur dari Nabi Ilyas alaihissalam. Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Musa. Jadi setelah Musa diangkat menjadi nabi, Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat Harun, yang tak lain adalah kakak kandung Nabi Musa, untuk menjadi nabi. Juga karena saat itu Nabi Musa butuh seorang juru bicara agar Musa bisa berdakwah kepada kaum Bani Israel. Karena Musa sedari kecil mengalami kesulitan untuk berbicara, maka diangkatlah Harun menjadi nabi untuk menemani dakwahnya Musa. Di dalam Al-Quran sendiri, nama Nabi Harun sering disebutkan berdampingan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata-kata. Makanya Harun dinilai cocok untuk mendampingi Musa pada masa itu. Dan Nabi Ilyas ini berasal dari keturunannya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas ini diutus Allah Subhanahu wa taala di daerah yang bernama Balaba, yang terletak di daerah barat Damaskus. Nah, Balaba ini adalah sebuah kota yang masyarakatnya menyembah patung berhala. Patung-patung berhala yang mereka sembah itu bernama Baal. Makanya kota mereka dinamai serupa dengan berhala yang mereka sembah. Berhala Baal menjadi kota Balaba dikisahkan. Berhala Baal ini adalah sebuah patung yang terbuat dari emas dan ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi. Ada pula ahli tafsir lain yang mengatakan bahwa Baal adalah nama seorang perempuan. Nah, mereka dikatakan menyembah tokoh seorang perempuan di kota itu, tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya Baal adalah nama patung. Patung berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ilyas. Setiap hari mendakwahi kaum ini dan raja mereka supaya mereka semua pada bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Raja dan masyarakat saat itu telah mendustakan nabi mereka. Setelah bertahun-tahun mereka didakwahi, akhirnya mereka pun merasa jengkel dan risih kepada Nabi Ilyas. Mereka menganggap Ilyas hanyalah pengganggu dan sering mengancam mereka dengan azab-azab. Ada suatu ketika anak dari sang raja mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Raja pun berkata pada Ilyas, "Hai Ilyas, menurutmu apa yang harus kulakukan untuk anakku yang tengah sakit itu?" Kemudian Ilyas menjawab, "Tanyalah kepada berhala-berhala yang kau sembah. Siapa tahu mereka bisa membantu."
Raja pun sangat kesal mendengar jawaban tersebut, hingga pada suatu hari raja dan rakyatnya ketika itu bersekongkol untuk mengusir Ilyas dari negeri mereka. Jadi ketika Nabi Ilyas mendatangi mereka untuk berdakwah, kemudian mereka pun melempari Nabi Ilyas dengan batu-batu. Nabi Ilyas pun tak pernah gentar dan takut untuk terus berdakwah kepada kaumnya, supaya mereka tidak tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pada suatu hari ketakutan Nabi Ilyas pun muncul, karena diketahui bahwasanya ada kabar kalau masyarakat di negeri itu mau membunuh Nabi Ilyas. Dan pada akhirnya, mau tidak mau Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan negeri itu. Beliau pergi ke sebuah tempat yang aman dan tinggal di sebuah gua selama pelarian itu. Jadi setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan kepadanya berupa burung gagak yang membawa makanan untuk sang Nabi. Jejak Islam yang dimuliakan Allah, pada suatu hari bencana pun datang pada negeri yang ditinggalkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi ketika itu di negeri Balaba ini terjadi musim kemarau yang sangat luar biasa. Dikisahkan musim kemarau itu terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Tak ada hujan sama sekali yang turun hingga tanah pun menjadi sangat gersang dan cuaca menjadi luar biasa panas. Penduduk kota Balaba yang tidak sanggup bertahan akibat kemarau itu mereka mati satu persatu karena tak ada makanan dan minuman. Para penduduk di negeri itu beranggapan bahwa bencana ini merupakan bencana yang ditimpakan oleh berhala Baal karena Nabi Ilyas telah berdakwah di negeri mereka. Kemudian mereka pun bersama-sama pergi mencari Nabi Ilyas dan mereka ingin membunuh Nabi Ilyas supaya musibah di negeri mereka segera berakhir. Akhirnya mereka pun mendapati tempat persembunyian Nabi Ilyas. Tapi saat itu Nabi Ilyas pun telah melarikan diri karena beliau tahu saat itu ada segerombolan orang dari negeri Balaba yang hendak datang ke gua di mana Ilyas tinggal. Nabi Ilyas pun terpaksa lari dengan cara menyusuri sungai hingga sampailah Nabi Ilyas ke sebuah rumah tua yang kecil. Lalu Nabi Ilyas pun mengetuk rumah tersebut dan mengucapkan salam. Pintu rumah itu pun dibuka oleh seorang wanita yang cukup tua. Kemudian Nabi Ilyas meminta izin kepada wanita tersebut untuk dapat bersembunyi di dalam rumahnya. Wanita itu pun mengizinkan dan menyuruh Nabi Ilyas untuk masuk ke dalam. Rupanya di dalam rumah tersebut ada anak laki-laki anggota keluarga itu sedang sakit parah. Karena merasa kasihan, Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat penyakit anak laki-laki ini. Tak berapa lama atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu pun sembuh dari sakitnya. Anak anggota keluarga yang sakit itu bernama Ilyasa. Nah, setelah Ilyasa ini sembuh dari sakitnya, hari-harinya diisi dengan belajar bersama dengan Nabi Ilyas. Hingga pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ilyasa menjadi seorang nabi yang kita kenal di Islam sebagai Nabi Allah Ilyasa. Jadi di sini sudah ada 2 nabi, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, teman-temanku seiman. Singkat cerita, setelah Nabi Ilyas mengetahui kabar kalau Raja Zalim di negerinya telah meninggal, Nabi Ilyas dan Ilyasa pun mendatangi negeri Balaba tersebut dan keduanya mulai mendakwahi kembali masyarakat di negeri itu. Tapi saat itu rupanya musibah kemarau parah di negeri Balaba itu belum berakhir selama negeri itu ditinggalkan oleh Nabi Ilyas. Sebagian besar masyarakat di negeri itu telah banyak yang meninggal dunia. Akhirnya Nabi Ilyas pun membuat suatu perjanjian kepada masyarakat. Apabila mereka mau meninggalkan sesembahan mereka dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ilyas akan berdoa kepada Allah untuk mengakhiri azab di negeri tersebut. Karena orang-orang ini pun telah berputus asa dan tak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan, dengan terpaksa mereka pun mengikuti saran dari Nabi Ilyas. Setelah itu mereka mulai menghancurkan berhala-berhala mereka dan kemudian mereka semua bertobat untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah janji mereka sudah dijalankan, Nabi Ilyas pun berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah itu Allah mengabulkan doa dari Nabi Ilyas. Negeri itu pun turun hujan dengan derasnya hingga berakhirlah penderitaan mereka karena azab kemarau tersebut. Setelah keadaan di negeri Balaba sudah kembali normal, hewan ternak dan kebun mereka telah menghasilkan banyak makanan, masyarakat di negeri ini kembali menyembah berhala. Artinya ketika itu masyarakat di negeri Balaba ini kembali ke tauhid lama mereka. Mulailah ketika itu orang-orang membuat patung-patung kembali dan negeri itu menjadi negeri penyembah berhala kembali. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibukakan kembali hati kaumnya. Namun akhirnya negeri itu dilanda kemarau lagi dan ini lebih parah daripada sebelumnya. Di akhir kisah, Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan kaumnya yang durhaka itu. Menurut suatu riwayat, tak lama setelah Nabi Ilyas pergi, beliau pun wafat dengan cara diangkat oleh Allah ke langit.
Hadis tentang wafatnya Nabi Ilyas ini pun disebutkan oleh Wahab yang menyatakan bahwa saat itu Ilyas berdoa kepada Allah untuk mencabut nyawanya karena kaumnya telah ingkar dan mendurhakainya. Kemudian datanglah seekor binatang yang warna merah seperti api, lalu Nabi Ilyas pun menaiki binatang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sayap di tubuh Nabi Ilyas serta memakaikan pakaian yang terbuat dari cahaya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala merubah Nabi Ilyas menjadi malaikat, seorang malaikat manusia yang terbang di langit dan berjalan di bumi. Tapi teman-teman, hadis ini mengandung kontroversi dari kisah-kisah Israel. Jadi tidak perlu diyakini kebenarannya dan tidak pula perlu didustakan. Teman-temanku seiman, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Sul Anbiya bahwasanya setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir berkumpul dan bertemu di Baitul Maqdis, Palestina di bulan Ramadan. Ibnu Katsir juga menyebutkan tidak ada dalil yang sahih tentang kisah hadis-hadis tersebut. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwasanya Ilyas dan Khidir telah lama wafat. Ada juga kisah yang cukup aneh yang dikisahkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kisahnya begini teman-teman. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang melakukan suatu perjalanan, kemudian mereka pun singgah di suatu lembah. Salah satu seorang sahabat mereka mendengar sayup-sayup ada yang sedang berdoa di balik lembah itu. Orang yang berdoa itu mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku umatnya Muhammad SAW yang dirahmati, diampuni, dan diterima taubatnya." Anas bin Malik berkata, kemudian kulihat sumber suara tersebut. Ternyata orang yang sedang berdoa itu adalah seorang laki-laki yang tingginya 300 ziro. 300 ziro ini kira-kira sekitar 150 meteran. Sungguh luar biasa. Tinggi Nabi Adam yang tingginya hanya 30 meter. Kemudian orang yang tinggi besar itu berkata pada Anas, "Hai, siapakah engkau?" Anas pun menjawab, "Aku adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW." Orang tinggi besar itu berkata, "Lalu di manakah sekarang Nabi Muhammad SAW?" Anas menjawab sambil menunjuk ke suatu tempat itu. "Di sebelah sana beliau sedang mendengarkan pembicaraanmu." Orang itu berkata, "Wahai Anas, pergilah engkau kepada Muhammad SAW dan sampaikanlah kepada beliau. Saudaranya Ilyas mengirim salam kepadanya." Anas kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan pesan dari orang tinggi besar tersebut, yang ternyata orang itu adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Maka Rasulullah SAW pun bangkit dari duduknya dan pergi menemui Ilyas. Setelah keduanya bertemu, mereka pun berpelukan. Diteruskan dengan mengobrol. Setelah itu Nabi Ilyas yang tingginya 150 meter itu pun berkata, "Ya Rasulullah SAW, aku tidak pernah makan kecuali hanya sekali dalam setahun. Dan inilah hari di mana aku harus makan. Bagaimana kalau sekarang kita makan bersama wahai Rasulullah SAW?" Kata Anas, tiba-tiba turun makanan dari langit. Kemudian Nabi Ilyas dan Rasulullah SAW pun makan berdua. Selepas mereka makan, kami pun sholat asar berjamaah. Kemudian kami pun pergi melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Nabi Ilyas di tempat itu. Kata Imam Baihaqi yang meriwayatkan hadis ini adalah hadis yang sangat parah. Kisah ini juga diriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Dan Imam Ibnu Katsir menyatakan kisah tentang Ilyas yang tinggi besar itulah adalah hadis yang palsu karena menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Dari banyak sisi, Imam Ibnu Katsir juga memberi contoh dalam hadis sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam yang tingginya 60 hasta. Kemudian setelah itu generasi setelah Adam, tinggi manusia akan semakin tambah pendek." Jadi artinya tidak ada manusia yang diciptakan Allah SWT lebih tinggi dari Nabi Adam. Sementara di kisah tadi Nabi Ilyas tingginya 150 meter, 5 kali lipat lebih tinggi dari Nabi Adam. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga mengatakan di kisah hadis itu, Rasulullah SAW yang berdiri kemudian mendatangi Ilyas ini sesuatu yang tidak benar harusnya. Ilyaslah yang harusnya mendatangi Rasulullah SAW. Karena itu adalah adabnya dan karena Rasulullah SAW adalah nabi di antara nabi yang paling mulia. Maka dari itu Imam Ibnu Katsir dengan tegas mengatakan kalau riwayat hadis itu adalah palsu. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kisah Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.